Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waghfirlah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali dalam rangka thalabul ilmi, dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, kemudian umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini insyaallah ada 3 ayat nanti yang insyaallah kita jelaskan ya, semoga waktunya cukup atau semoga bisa cepat selesai juga. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Adapun yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Ayat yang ketiga surat Al-Isra ayat 111. "Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira." Ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum. 3 ayat ini mengandung nafyu, penafian, pengingkaran tentang andad. Andad itu jamak dari niddun, yaitu tandingan-tandingan. Ya, kita menafikan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah punya tandingan, sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus ayat-ayat ini mengabarkan kepada kita tandingan-tandingan yang dimaksud di sini adalah tandingan dalam masalah uluhiyah. Ya, masalah ibadah. Karena di awal dulu pernah kita sampaikan yang namanya kesyirikan salah satu maknanya yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah dalam rububiyahnya. Ya, dalam hal yang menjadi kekhususan Allah. Dalam uluhiyahnya, yaitu dalam hal ibadah. Karena kita tahu semua ibadah itu hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka berarti dia telah berbuat kesyirikan dan kekufuran. Ada juga kesyirikan menyamakan Allah dalam asma wa sifat. Nah, ini mungkin kita bahas di bab-bab yang awal dulu ya. Ayat yang pertama surat Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada. Fala taj'alu, dan janganlah kalian menjadikan lillahi bagi Allah andada, tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Ya, ayat ini melarang kita untuk menjadikan tandingan-tandingan ya, persamaan atau kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui ya bahwasanya Allah tidak akan bisa ditandingi. Ya, kalau kita sudah mengetahui tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam segala sifat kesempurnaan, maka bagaimana kita menjadikan Allah sebagai tandingan? Ada sebuah riwayat menarik dari Ibnu Abbas rahimahullah. Beliau mengatakan al-andad huwa syirk. Andad atau tandingan-tandingan tadi yaitu sekutu-sekutu ya, yang disekutukan ya, dan itu merupakan perbuatan kesyirikan. Selanjutnya akhfa min dabibin namli ala sifati sauda fi dhulumatil lail. Yang mana kesyirikan tadi ya, lebih terselubung atau lebih tidak jelas, lebih tertutup, tersamar daripada langkah kaki semut. Ada yang bisa dengar langkah kaki semut? Tidak ada ya. Kalau bisa berarti kita punya pendengaran yang super. Ala sofati sauda ya, pada batu yang hitam fi dhulumatil lail ya, pada gelap malam yang sangat gelap.
Ya, tidak ada yang tahu. Ya, ini syirik ya lebih terselubung atau lebih tersamar daripada jalannya seekor semut yang di malam gelap gulita ya dan di batu hitam. Ya, tidak ada yang tahu. Maka dari sini memberikan faedah kepada kita ya. Kesyirikan itu ada yang jelas. Yang kedua, ada yang samar. Ya, dan dikhawatirkan kalau kita tidak mengetahui kesyirikan yang samar ini, maka kita bisa terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Beliau melanjutkan wahwa antakul. Nah, beliau memberikan contoh di sini. Wallahi wa hayatika ya fulan. Demi Allah dan demi hidupmu. Ini sumpah ya. Bersumpah kepada Allah dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Nah, ini larangannya. Dalam sebuah hadis man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah ya, dengan selain Allah Subhanahu wa taala, faqad asyrak ya, telah berbuat kesyirikan. Dalam riwayat lain faqad kafar ya, telah kufur ya. Dan ini umumnya rata-rata juga melakukan seperti ini pada umumnya orang ya. Ya, untuk menguatkan alasannya atau untuk apa ya, demi dan ini sekali lagi rahmatullah termasuk kesyirikan. Beliau mencontohkan lagi wa hayati dan demi hidupku. Ini juga termasuk kesyirikan. Wa taqulu dan kalian mengatakan laula kulaibah hadza la atana lusus. Ya, sekiranya bukan karena anjing ini, ya, maksudnya anjing yang menjaga rumah, maka para pencopet atau para pencuri itu akan masuk rumah. Nah, kalau dia meyakini penyebab ya, terhalangnya pencuri tadi karena gonggongan anjing ya, dia meyakini 100%, maka ini terjerumus ke dalam kesyirikan besar ya. Tapi kalau dia meyakini itu sebagai wasilah saja, maka ini masuk kesyirikan kecil ya. Tapi dua-duanya masuk kesyirikan ya. Maka nanti kita sebutkan ya, Syekh bin Baz ketika menjelaskan para ulama salaf terdahulu terkadang menggambarkan kesyirikan besar dengan kesyirikan kecil. Ya, memberikan contoh bentuk syirik besar dengan syirik kecil. Ya. Karena memang secara makna ya, mungkin para salaf memahami ini sama ya. Walaupun telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, konsekuensinya berbeda. Syirik besar menjadikan pelakunya kekal di neraka. Adapun syirik kecil tidak ya, tapi ingat ya, walaupun syirik kecil tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada ampun bagi dosa syirik ya, walaupun itu syirik kecil ya. Ya mungkin masih mending ya kita berbuat maksiat yang lain daripada kesyirikan kecil ya. Contoh kesyirikan kecil apa? Tadi bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala ya, atau seseorang sholat tujuannya dilihat oleh orang lain. Nah, ini kesyirikan kecil dan lebih berbahaya daripada dosa maksiat yang lainnya. Walau lal bad fiddar la atana lususnya. Sekiranya bukan karena itik atau angsa ini di rumah ini, maka pencuri akan datang. Ini sama dengan yang tadi kita sebutkan ya. Wa qaulur rajuli sahibihi, dan perkataan seorang kepada saudaranya masya Allah wa syi'ta. Ya, kehendak sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak kamu. Nah, ini juga dilarang ya. Berarti kita menyamakan Allah dengan selainnya. Yang benar apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah melarang kita mengucapkan masya Allah wa syi'ta. Ya, kehendak Allah dan kehendak kamu. Tapi yang benar apa? Katakan oleh Nabi masya Allah thumma syi'ta. Ya. Ini berkat kehendak Allah ya, kemudian kehendak kamu ya. Ini bisa dipahami ya sekalian. Wa qaulur rajul, dan juga perkataan seorang laulallah wa fulan, sekiranya bukan karena Allah dan fulan. Nah, ini menyamakan. Yang benar apa? Sekiranya bukan karena Allah kemudian antum atau si fulan ya. Jadi yang kita utamakan Allah dulu, karena memang Allah yang menyebabkan atau yang menghendaki segala sesuatu ya. La taj'al fiha fulanan hadza kulluhu bi syirk. Kata beliau, contoh-contoh di atas tadi semuanya adalah bentuk kesyirikan ya. Maka sekali lagi, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala ya dalam hal ibadah, dan kalian mengetahui bahwasanya tidak ada tandingan selain Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari ini tatkala Husain bin Ubaid al-Khuzai, ya, beliau ketika memasuki Islam, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada beliau, "Kam kunta ta'budu ya Husain?" Ya Husain. Berapa ilah yang kamu sembah wahai Husain? Berarti ada beberapa, ya. Beliau menjawab, "Sabah, ada 7." Ya, ini orang Arab dahulu, ya. Bahkan di sekeliling Ka'bah itu ada kurang lebih berapa? Ya, 100-100 ribu. Ya, berapa? 360 berhala. Ya, berarti banyak sekali. Ya, itu mungkin sama dengan agama sebelah, ya. Ada dewa laut, dewa bumi, dewa matahari dan sebagainya. Ya, itu mungkin yang nyembah bingung. Ya. Lah, Husain pun ketika beliau masa jahiliyah, ya, dan waktu itu masuk Islam ditanya sama Rasulullah, ya, berapa Tuhan yang kamu sembah? Sab'ah. Ada 7. Qala, beliau mengatakan, man huwallazi ta'budhu li raghbatika wa rahbatika. Di antara 7 tadi, siapa yang kamu berharap kepadanya dan juga takut kepadanya, yang paling sering kamu harapkan? Apa kata beliau? Alladzi fis sama, yang berada di atas langit. Ya, hadis ini juga mengisbatkan kepada kita bahwasanya Allah di atas langit. Kelas sampai situ. Ya, jangan dipertanyakan gimana di atas langit bentuknya dan sebagainya, tidak. Ya. Maka walaupun beliau dulu, ya, menyembah 7 sesembahan, tapi ada satu yang beliau berharap dan takut kepada satu yang disembah tadi, yaitu fisama. Yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sebenarnya fitrah seorang manusia, ya. Ya, walaupun dia bergantung kepada yang lainnya, tapi pada hakikatnya hatinya itu cenderung kepada satu. Ya, satu ilah, ya, satu Rabb yang dia yakini mampu melakukan segala sesuatu. Ya, yang dia takut dan berharap kepada Tuhan tersebut. Qala, maka apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hina idzin alladzi fis sama madama huwa lirrahbah warrahbah fada' al-baqiyah. Maka mulai saat ini, ya, jadikan yang di sama itu, yang di langit itu, ya, sebagai, ya, satu-satunya yang kamu berharap dan takut kepadanya, dan tinggalkan sisanya. Ya, ikhwafillah. Jadi sekali lagi hadis ini berikan gambaran kepada kita sesuai dengan ayat tadi, larangan kita mengambil sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara faedah daripada ayat ini, yang pertama adalah at-tahdziru minasyirki fil ibadah. Ya. Peringatan, ya, daripada kesyirikan dalam permasalahan ibadah, ya. Dalam kitab Ushulul Tsalatsah, ya, dikatakan yang kurang lebihnya, ya, man sarafal ibadah, ya, li ghairillahi faqad kafar. Ya. Barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kekufuran. Ya. Contoh ibadah itu apa toh? Sujud, ya, berdoa, ya, kemudian apalagi menyembelih. Ya, maka semua perkara itu hendaklah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal itu tidak diberikan kepada Allah, maka berarti telah melakukan kesyirikan. Dan Allah mengancam di dalam Al-Qur'annya, innahu man yusyrik billahi, terusannya, faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan baginya masuk surga. Ya, yang mengharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti apa? Orang yang meninggal dalam kondisi kesyirikan, dia tidak akan pernah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, annal musyrikina yuqirruna bi tauhidir rububiyah. Orang-orang musyrik, ya, itu mereka mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, membagi tauhid menjadi 3 kan. Ya, itu bukan mirip trinitas, bukan, ya. Ya, karena hakikatnya tauhid itu satu, ya, tapi dibagi itu agar seorang itu mudah, ya, memahaminya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Lah, orang-orang musyrikin Mekah, ya, mereka mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian kaum muslimin tidak terima dengan masalah ini, ya. Masa Abu Jahal dikatakan bertauhid? Ya, berarti dia bukan orang kafir nih. Ya, dia bertauhid. Artinya apa? Bertauhid dalam masalah
rububiyah. Ya, maka Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika kalian menanyakan kepada mereka, orang-orang musyrik tadi, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Ya, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Ya, mencipta itu masuk tauhid apa? Rububiyah. Mencipta, memberi rizki, mengatur, menghidupkan dan mematikan, ini masuk rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengakui tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari sini para ulama Ahlussunnah mengatakan, orang-orang musyrikin dahulu mereka menetapkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa mereka dikatakan musyrik? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ibadahnya tidak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah kepada patung. Mereka berdoa kepada patung. Ya, beristighosah kepada patung dan menyembelih kepada patung-patung buatan mereka. Menyembelih, istighosah, berdoa, minta tolong, itu adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, annasyirkal asghar khafiyun jiddan. Ya, syirik kecil itu sangat-sangat tersamar sekali. Ya, makanya dari sini banyak orang terpeleset ke dalam kesyirikan. Ya. Salah satu sebabnya kenapa? Ya, mungkin karena malas belajar ya, atau malas tidak mau mencari ilmu. Ya. Padahal kalau orang mau mencari ilmu, ya Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qalla man yatanabbah lahu, dan sedikit orang yang faham atau waspada terhadap kesyirikan kecil tersebut. Faedah yang keempat, wujubu tajannubil alfat asyirkiyah. Wajibnya kita menghindari lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan, walau lam yaqsudha al-insanu biqalbih. Walaupun seorang tidak menyengajakan atau memaksudkannya dalam hati. Ya, seorang muslim itulah seorang yang sangat sensitif terhadap kesyirikan. Ya. Jangan sampai kita tidak melakukan kesyirikan dalam perbuatan, tapi ucapan kita melakukan kesyirikan atau meminjam istilah-istilah kesyirikan. Ya, biasanya di anak-anak muda yang alay mungkin ya. Engkau tercipta hanya untukku. Wah, itu. Emangnya Allah menciptakan manusia hanya untuk satu orang, kan enggak ya? Ya. Kalau engkau mati, apalah manfaat hidupku? Ini kan lafaz-lafaz yang mengerikan ya. Bisa kita terjerumus ke dalam kesyirikan ya. Atau menggunakan istilah-istilah yang biasa digunakan oleh orang-orang musyrik, dan ini kita hindari ya rahmakumullah ya. Walaupun seorang tidak memaksudkan untuk berbuat kesyirikan ya. Kemudian ayat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah andada, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tadi seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimakan oleh para ulama syirkul mahabbah. Syirik dalam masalah kecintaan. Syekh bin Baz mengomentari ayat ini, al-andad humul amsal wan nudhara, yakni fi du'aihim wa iyyahum. Andad tadi sekutu-sekutu ya, atau sesuatu yang menyamai, yang mana mereka orang-orang musyrik tadi berdoa kepada sekutu-sekutu tadi. Wa istighatsatuhum bihim, dan mereka juga minta pertolongan kepada mereka. Ya, siapapun itu, entah itu nabi, entah itu orang soleh, entah itu malaikat, yang jelas selain Allah ketika dia meminta kepadanya, maka berarti telah membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena beribadah, doa itu adalah ibadah. Ya, istighatsah, minta tolong itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Loh, di sana ada wali yang sangat sakti gitu. Pernah ada yang orang berdoa kemudian dikabulkan. Masya Allah ya. Nah, dia Allah bukan? Oh bukan, tidak boleh. Saya tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak rahmatullah. Ya, di sebagian besar kaum muslimin ya mungkin masih melakukan hal seperti ini. Ya, mereka datang ke kuburan orang-orang yang dianggap soleh dan mereka meminta. Ya.
kemarin ada teman yang menceritakan ya, ayo ziarah ke satu tempat ya, silahkan Anda panjatkan hajat Anda ya, insya Allah akan diijabahi. Lah, gimana maksudnya? Meminta kepada penghuni kubur. Lah ini kan termasuk hal yang dilarang di dalam agama, karena berdoa adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Wadabahahum lahum ya, dan mereka ya, menyembelih untuk sesembahan-sesembahan tadi atau tandingan-tandingan tadi. Wa nadharuhum lahum, dan mereka bernadar juga kepada mereka. Ittikhaduhum andad fi hadzal makna, yang menjadikan ya, mereka menjadikan tandingan selain Allah. Ini maksudnya ini ya, artinya apa? Mereka menyembelih untuk tandingan tadi ya, mereka bernadar untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ila fahum ya'lamuna annahum la yakhluqun. Walaupun mereka, perhatikan di sini, mereka meyakini ya bahwasanya mereka meminta kepada salah satu dari penghuni kubur tadi, mereka meyakini itu tidak bisa menciptakan. Ya, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan ya. Falam yattakhidhuhum andada lillahi fin naf' wad-darr wal ata' wal man' wal khalq wal rizq lahum ya'lamuna anna hadza lillahi wahdah lakin ittakhaduhum andadan fil ibadat fi du'aihim iyyahu. Kan tapi mereka menjadikan ya, tandingan-tandingan tadi ya, dalam hal ibadah untuk apa? Ya, mereka berdoa kepadanya li talabihim asy-syafa'ah. Ya, tujuannya agar mendapatkan syafaat mereka. Ya, atau sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, kita tidak menyembah mereka, ya. Tapi apa? Kita menyembelih untuk mereka, minta tolong kepada mereka supaya apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada Allah perintahkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah langsung kepadaku niscaya aku akan ijabahi. Kok harus lewat selain Allah? Loh, kan ibarat seorang mau ketemu dengan raja, ya dia harus menemui wakilnya. Lah, ini kan tasbih namanya. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Oh, kita minta kepada Allah harus lewat seorang. Lah, ini kan tasbih. Ya, menyamakan Allah kepada selainnya. Di dalam Sahihain Bukhari Muslim ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah." Saya bertanya, wahai Rasulullah, ayu dzambi a'dzam? Dosa apakah yang paling besar? Qala, maka Rasulullah menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, tandingan bagi Allah, sedangkan Allah Subhanahu Allah taala yang telah menciptakan kamu. Ya, ini sebagai bentuk ya cercaan ya. Allah memberikan kepada kita nafas, Allah memberikan kepada kita rezeki, Allah memberikan kepada kita hidup, ya, dan memudahkan urusan kita di dunia. Ya, kok kita menjadikan Allah tandingan, menjadikan selain Allah tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau boleh saya ibaratkan ya, Khalid ngasih makan ke Takin semisal. Ya, ngasih makan, ngasih pakaian dan sebagainya. Takin terima kasihnya kepada Ghafur. Ya, kan tidak nyambung ya. Ya, kira-kira Khalid marah enggak? Ya, kalau ikhlas insyaallah enggak ya, Lid ya. Ya. Tapi ini salah alamat, ya. Maka a'dhamu dzambin, dosa yang paling besar kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tahu Allah yang menciptakan kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga beliau mengomentari ayat ini, wa min fawaidiha, di antara faedah daripada ayat ini Al-Baqarah ayat 165, innahu la yajuzu lil insan, sungguhnya tidak boleh bagi manusia an yattakhidha ahadan minan nasi mahbuban, ya, menjadikan salah seorang di antara manusia, siapapun orangnya itu, mahbuban, sebagai sesuatu yang dicintai, ka mahabbatillah, ya, sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita mencintai seseorang yang sekedarnya saja. Jangan sampai kecintaan kita kepada yang lainnya melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, perhatikan ayat ini, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Qul, katakanlah, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, wa amwalun qataraftumuha, dan harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan, perniagaan yang kalian takut akan, ya, kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallah, lebih kalian cintai daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan jihad di jalannya. Apa kata Allah? Fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan putusannya, sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, boleh tidak kita mencintai keluarga kita, harta kita? Boleh. Ya, tapi jangan sampai kecintaannya melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, kecintaan kepada selain Allah, ya, harta, istri, tempat tinggal dan sebagainya, jangan sampai mengalahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan begitu kita telah menjadikan, ya, tandingan dalam hal kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ketiga, yaitu surat Al-Isra ayat 111. Allah berfirman, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Wa qul, dan katakanlah, alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada, segala puji hanya kepunyaan Allah yang tidak menjadikan anak atau tidak mengambil anak, walam yakul lahu syarikun fil mulk, yang tidak ada sekutu, ya, dalam kekuasaan atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah penguasa tunggal. Walam yakul lahu waliyyun minadz-dzul, ya, dan Allah, ya, tidak menjadikan wali disebabkan karena Allah butuh pada sesuatu. Ya, karena nanti ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti terus Allah mengangkat seorang wali, Allah butuh mereka, tidak. Ya. Allah mengangkat sebagai wali karena memang mereka orang-orang yang berhak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbirhu takbira, dan besarkanlah Allah dengan sebenar-benar pembesaran, ya. Hadirin rahimakumullah. Satu hal yang menarik, okay. Ini ketika kita buka tafsir Ibnu Katsir tadi, ya, ada perkataan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Apa beliau mengatakan? Wa qad jaa fi haditsin, ya, datang pada sebuah riwayat hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammaha ayah al-izz. Rasulullah menamakan ayat ini, ya, wa qulil hamdulillah ini, wa kabbirhu takbira, sebagai ayat al-izz, ayat kekuatan atau kemuliaan, ya. Wa fi ba'dil athar, dan pada sebagian athar, annaha ma quri'at fi baitin fi lailatin, ayat tadi tidaklah dibaca pada satu rumah ketika waktu malam hari, fayusibuhu sarakun au afatun, ya, maka rumah tadi tidak akan didatangi pencuri dan tidak akan terkena bahaya. Ini faedah yang bisa kita ambil apa dari perkataan Ibnu Katsir ini, ya. Kadang sebagian salaf dahulu mengamalkan sesuatu yang mungkin kita anggap di zaman kita ini sesuatu hal yang tidak diamalkan oleh salaf, ya. Sebagian salaf tadi mengatakan, ya, kalau ayat ini dibaca di dalam rumah dan di malam hari, ya, maka mereka beranggapan bahwasannya rumah tadi tidak akan didatangi pencuri dan tidak akan didatangi keburukan atau penyakit. Nah, maka rahmakumullah, di sini perlunya kita berhati-hati, ya, terhadap amalan-amalan saudara semuslim kita yang lainnya. Jangan keburu mengatakan, "Wah, ini salah. Wah, ini tidak ada dalilnya." Bisa jadi, ya, karena ketidaktahuan kita, bisa jadi para salaf dahulu menjalankan, ya, walaupun tetap kita tetap berpegang kepada mana yang sahih, mana yang lebih kuat, ya. Tapi dengan mengetahui hal ini, setidaknya kita bisa menahan diri, ya, untuk tidak berkata-kata tanpa adanya ilmu.
Kembali kepada ayat tadi, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Dan katakanlah segala puji hanya kepunyaan Allah yang tidak menjadikan anak. Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah telah mengajarkan kepada kita tauhid, telah mengajarkan kepada kita penyembahan sebenar-benarnya penyembahan. Hanya kepada Allah lah kita menyembah. Bayangkan kalau Allah tidak mengajarkan kepada kita tauhid. Yang kemarin lihat di India itu ada sebuah kuil yang orang datang ke kuil tadi nyembah apa? Nyembah motor. Ada. Jadi itu kisahnya seorang kecelakaan meninggal dunia di situ, fotonya dipajang di kuil, motornya juga dipajang di situ. Dan orang datang berbondong-bondong ke situ menyembah. Mungkin kita pikir nalarnya di mana gitu loh. Masa motor bisa menyelamatkan kita gitu. Dan hal-hal yang aneh pun juga banyak yang mungkin naudzubillah min dzalik binatang ternak seperti sapi disembah. Apalagi bahkan sekarang muncul orang-orang aneh Jadi orang kalau tirakatnya tinggi, ini dianggap sebagai penjelmaan dewa. Maka dia disembah. Ada orang yang menyembah matahari juga. Ada juga mungkin ada orang yang menyembah Sun Gokong juga loh. Ini masya Allah nih. Kalau kita melihat semua ini, kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Atas nikmat tauhid ini. Atas nikmat yang Allah berikan. Makanya Allah perintahkan kepada Nabi untuk bersyukur, dan kita pun juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahilladzi ala ni'matit tauhid. Kita bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah atas pemberian Allah berupa tauhid ini. Al-Husain bin Fadl beliau mengatakan, yakni alhamdulillahilladzi arrafani annahu lam yattakhidz walada. Maksud dari firman Allah tadi, kata Husain bin Fadl, segala puji hanya kepunyaan Allah yang telah mengajarkan aku, telah memberitahukan kepadaku bahwasanya Allah tidak menjadikan anak. Dan sebagian agama yang lain mengatakan Allah punya anak. Orang Yahudi mengatakan Allah punya anak namanya Uzair. Orang Nasrani mengatakan Allah punya anak namanya Isa. Orang musyrikun mengatakan Allah punya anak. Anaknya apa? Malaikat. Ini orang-orang yang tidak Allah ajarkan tauhid. Maka ketika kita tahu Allah mengajarkan kepada kita Allah tidak punya anak, maka ini perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang keutamaan bersyukur kepada Allah. Awwalu man yud'a ilal jannah yaumal qiyamah. Pertama kali orang yang akan diseru, dipanggil untuk memasuki surga pada hari kiamat kelak, alladzina yahmadullaha fis sarra'i wad dharra. Orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dapat musibah mengucapkan alhamdulillah. Dapat kenikmatan mengucapkan alhamdulillah. Dalam riwayat ini maka kelak di hari kiamat dia adalah orang yang pertama kali diseru atau dipanggil untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ketiga ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, annal insan, bahwasanya manusia yash'uru bi kalami ghinallahi azza wa jalla an kulli ahadin. Seorang manusia dia wajib adalah dia merasa kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Karena memang Allah berdiri sendiri. Allah tidak butuh kepada hambanya. Loh, kok Allah perintahkan kita untuk menyembahnya? Bukan berarti Allah butuh kepada ibadah kita. Kita mau ibadah 100 tahun, ibadah berjam-jam, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Loh, kok Allah perintahkan kita untuk bersedekah? Pun juga Allah tidak butuh dengan sedekah kita. Allah perintahkan seperti itu agar supaya Allah melihat bagaimana kita taat kepada perintah Allah atau tidak. Bagaimana kita menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Wanfiraduhu bil mulk, dan kesendirian Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta ini, dalam mengatur kerajaannya. Allah tidak butuh
penolong, wa tamamu izzatihi wa sultanihi, dan sempurnanya keperkasaan Allah dan kekuasaannya. Wa hina idzin yu'azzimullaha subhanahu wa ta'ala bima yastahiqu an yu'azzima bihi biqadri istita'atih. Dan ketika itu kita mengetahui kesempurnaan Allah, maka kita akan bisa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak mendapatkan, ya, pengagungan, karena memang Allah punya sifat kesempurnaan, ya. Tiga ayat ini insya Allah semoga bisa difahami, ya. Jika ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Tafadhol. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Fadal. Ini ada pertanyaan dari pemirsa. Saya pernah dengar dari salah satu ulama bahwa salah satu wakil-wakil iblis di bumi adalah mereka yang menghalangi manusia menuntut ilmu dan berusaha memahami agama. Berkaitan dengan kasus yang kemarin, Ustaz, pembubaran salah satu kajian di Surabaya, apakah kaum yang membubarkan kajian itu termasuk wakil-wakil iblis di bumi? Barakallahu fikum. Barakallah. Pertanyaannya ngeri. Perlu kita pahami dulu, ya. Jadi wakil itu dalam bahasa Arab bisa diartikan wali, ya. Sedangkan wali itu juga bisa berarti kekasih, ya, teman dekat, penolong, itu namanya wali. Wakil-wakil itu juga termasuk wali. Maka bagaimana kita bisa mengetahui seorang itu menjadi wakil-wakil syaitan, wali-wali syaitan atau wali Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau seorang, ya, wali Allah atau waliullah, ya, wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya, orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, surat Yunus, Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya. Tidak ada rasa takut dan rasa khawatir pada mereka, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka? Orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi setiap orang yang beriman dan dia bertakwa kepada Allah, dia adalah wali. Maka dari sini yang namanya wali Allah itu ada tingkatannya, sesuai dengan tingkatan iman masing-masing dan ketakwaan masing-masing. Semakin tinggi imannya dan semakin tinggi ketaatannya, maka dia semakin tinggi kedudukan walinya. Lah, ini wali standar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan standar manusia, ya. Kalau standar manusia mereka buat standar sendiri, masya Allah luar biasa nanti, ya. Ya, ada orang yang compang-camping lihat, ini wali ini. Ya, ada orang yang tirakatnya ngeri semisal, ya, compang-camping kemudian tidak pernah mandi, ini wali. Nah, ini standar bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, seorang yang ketika beriman kemudian dia takwa kepada Allah, maka dia wali Allah. Ya, maka dari sini setiap muslim adalah wali Allah Subhanahu wa taala, wakil Allah Subhanahu wa taala, orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ciri mereka yang lainnya apa? Ya, mereka senantiasa berusaha mendekatkan diri pada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Ya, senantiasa hambaku dalam sebuah riwayat, ya, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Ya, kecuali aku akan menjadi penglihatan yang dia gunakan dan seterusnya. Ya, masih dalam satu hadis tadi, man adali waliyan faqad adantuhu bil haqq. Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Ya, berarti siapa yang memusuhi kaum muslimin yang dia beriman dan bertakwa kepada Allah, berarti Allah umumkan perang kepadanya. Ya, tergantung tingkat permusuhannya. Yang kedua yaitu wali
wali syaitan. Dan sebenarnya dalam ayat Al-Quran banyak sekali ya tugasnya atau kerjaannya wali-wali syaitan ini. Ya, ingat wali itu teman dekat ya, atau bisa juga wakil-wakil mereka, yang mana misi dan visinya sama dengan syaitan. Ya. Kalau syaitan menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, membikin takut manusia. Ya. Kemudian apalagi mengganggu orang ketika ibadah. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya. Berarti setan mengganggu orang yang menghafal Quran. Ya, maka kita suruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau ada orang yang mengganggu ya orang dalam beribadah ya, termasuk dalam baca Quran, nah, berarti dia wakil syaitan. Ya, dalam ayat lain alladzi qala lahumun nasu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya, yang membisikkan kepada manusia ya untuk takut kepada sesama manusia. Ya, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi orang beriman mengatakan qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Lah, ini juga termasuk wakil-wakil syaitan. Karena Allah katakan dalam ayat selanjutnya, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu auliya. Itu loh syaitan-syaitan yang mereka berusaha menakut-nakuti wakil-wakil mereka. Ya. Jadi kesimpulannya apa untuk wali syaitan? Ya, disebutkan dalam sebuah ringkasan, fa auliya'u syaitan hum atba'uhu al-asuna lillah. Wali syaitan itu adalah pengikut-pengikut syaitan. Wakil-wakil syaitan adalah pengikut-pengikut syaitan al-asuna lillah, yang mereka bermaksiat atau ingkar, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan nggih. Jadi kalau ada orang yang tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari ciri wakil-wakil syaitan. Al-mukhalifuna li kitabihi wa li sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang senantiasa menyelisihi kitabullah, ya, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga ciri daripada wakil syaitan. Al-maghruruna bi tazyini syaitan wa wa'dihi lahum. Mereka yang terperdaya dengan tipu daya syaitan dan percaya kepada janji-janji syaitan. Ya, berarti kesimpulannya apa wali syaitan? Ya, orang yang sevisi misi dengan syaitan, menyesatkan manusia, menjauhkan manusia dari jalan kebaikan dan menghalangi manusia dari kebaikan. Nah, loh, berarti yang bubarkan kajian kemarin termasuk wakil-wakil syaitan. Ya, perhatikan di sini wabillah ya. Kalau antum paham ciri-cirinya, maka berarti itu adalah wakil syaitan. Ya, adapun menyampaikannya di atas mimbar, mengumumkan dan sebagainya, ini perkara yang lain. Ya, pokoknya semua orang atau setiap kelompok yang dia berusaha menghalang-halangi dari kebenaran, ya, bahkan ya, memusuhi orang-orang yang mendakwahkan kebenaran, ya, bisa jadi dia sebagai wakil setan di dunia. Tapi ingat ya, wakil-wakil setan itu bertingkat-tingkat sebagaimana wali-wali setan. Makanya dalam Al-Quran, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu mereka berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang kafir itu mereka berperang di jalannya taghut. Ayat selanjutnya, faqatilu auliya asyaitan. Maka perangilah wali syaitan. Nah, berarti perang. Nah, ini tingkatan yang paling nganyeli kan itu. Karena mereka sudah mengangkat peperangan dengan kaum muslim. Maka sikap kita adalah melawan mereka, ya. Semisal yang membubarkan kajian itu benar ya, mendapatkan ciri-ciri dari wakil-wakil tadi. Ya, lihat tingkat apa perlawanan ya. Ya, kalau memang membantah dengan diskusi, oke, diskusi ayo. Ya, tapi kalau membantah dengan cara yang ma'ruf, oke, kita bahas dengan cara yang ma'ruf. Ya, tapi yang jelas namakumullah, kalau antum paham ciri-cirinya, maka di sanalah kesimpulannya. Ya, adapun mengumumkannya, mencap seseorang sebagai wakil-wakil iblis, ini adalah pembahasan yang lain. Ya, semoga bisa dipahami. Wallahu taala alam. Mungkin ada lagi yang tanyakan? Barakallahu fikum. Mengenai tauhid yang tadi disampaikan Ustadz, bila mana ada suatu kata yang berbunyi demi waktu dan demi waktu, itu apa juga termasuk
masuk dalam kategori kesirikan, apa syirik kecil atau syirik besar? Ya. Yang bilang demi waktu siapa? Wadduha, demi waktu duha. Terus kemudian apa? Wal asri. Wal fajri, wal asri, demi waktu fajar, asar. Itu yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak berlaku bagi Allah. Allah mau mensyirikan sama siapa? Oh, tidak ada yang sama dengan Allah gitu. Nah gitu. Jadi sebagian ulama menerangkan berdasarkan ayat, sungguhnya Allah tidak ditanya dengan apa yang Allah perbuat, tapi kitalah nanti yang akan ditanya atas perbuatan yang kita lakukan. Terserah Allah mau bersumpah dengan waktu, mau bersumpah dengan benda-benda yang lain. Terus bagaimana maksudnya Allah bersumpah itu? Kata para ulama, sebagai bentuk atau menunjukkan bahwasanya apa yang Allah bersumpah dengan benda tadi berarti punya kemuliaan. Wal fajr, demi waktu fajar. Ya, dan kita tahu dalam hadis-hadis betapa agungnya waktu fajar. Di sana turunnya para malaikat, ya. Kemudian diijabainya doa di waktu fajar. Orang yang sholat di ketika fajar, ya, maka sama dengan sholat semalam suntuk, ya. Orang yang sholat sunnah fajar berarti pahalanya dunia seisinya. Ini luar biasa, ya. Waktu duha, ya, waktu lail, ya. Kemudian hal-hal yang lain, ya. Itu yang Allah gunakan sebagai sumpah, maka berarti menunjukkan keutamaan benda tersebut. Ya, ini bagi Allah, ya. Karena Allah tidak akan ditanya dengan apa yang Allah lakukan. Tapi ketika makhluk yang melakukan, maka ini dilarang. Allah saja bersumpah dengan waktu fajar. Bisa tak bersumpah dengan waktu yang lain, ya, demi siang misalnya. Ya, tidak boleh, ya. Sekali lagi Allah tidak akan ditanya dengan perbuatannya. Ya. Mungkin yang Fadil. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Barakallah. Mengenai tadi perkataan lau, ya. Sekiranya kalau bukan, bagaimana dengan teman-teman yang suka bernasyid, yang dimana di sana ada konteks-konteks yang mungkin menyalahi syariat. Contoh misalkan man ana laulakum, misalkan siapa saya kalau bukan karena antum, nah gitu. Dan mungkin dengan teks-teks yang lain yang serupa, mungkin mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam barakallah. Ya, pembahasan ulama terhadap lafaz lau sekiranya itu memang ada perinciannya, gitu. Ya, mungkin bukan saat ini kita menjelaskan perinciannya. Ya, tapi maksud daripada kita memberikan faedah dari ayat tadi yaitu apa? Hendaklah kita berhati-hati, gitu, dalam lafaz-lafaz yang memungkinkan bisa kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, apalagi ketika kita tidak tahu ini kira-kira bisa masuk kesyirikan atau tidak, ya. Seharus kita hindari. Ya, kita hindari. Ya, wallahu taala alam. Ya. Kata-kata lau sekiranya, ya, itu ketika dia menganggap kalau memang benar-benar tidak ada, ya, tidak ada anda, ya, maka ini tidak akan terjadi. Nah, ini adalah bisa menjadikan kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, wallahu taala alam. Mungkin pada waktu kesempatan yang akan datang kita bisa bahas tentang kalimat lau ini. Ya, karena kalimat lau ini dibahas dalam kitab tauhid di bagian agak mau ke belakang, ya. Jadi tidak di depan. Ya. Wallahu taala alam. Ada lagi? Tidak ada. Apa? Santri mau tanya? Ya. Tapi kalau tidak ada, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Agar majelis diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.